Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sekarang hadis nomor 787. Hadis nomor 787 masih sifat-sifat haji. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annal Abbas bin Abdul Muttalib ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layaliya minan min ajli siqayatihi fa'adzina lahu muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib, ini paman Rasul, kan Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun statusnya sebagai emang, itunya sebagai paman Rasul, tapi status Rasul lebih tinggi. Karena itu dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan minta izinnya juga sopan. Untuk lo ke Mekah? Kata gitu. Ya. Untung mah kayaknya mang oge lo cenah aduh. Seperti halnya para istri Nabi nyebutnya kepada suami itu ya Nabi Allah, ya Rasulullah gitu. Tapi teu aya istri ustad nyebutna ustadna. Tapi aya oge ustad ge. Saur carogena teh ka saya teh. Nah gitu. Yang juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita akan bermalam di Makkah, di Makkah layali yaminan, beberapa hari atau beberapa malam yang seharusnya di Mina. Itu malam-malam Mina. Malam-malam Mina. Malam Mina itu ada dua, ada malam 9, tanggal 8 kan pergi ke Mina. Ada malam mulai tanggal malam 11. Malam 11, malam 12, malam 13 itu malam Mina. Yang dimaksud di sini adalah pada malam itu. Jadi pada malam ke-11 setelah melontar jumroh, menyembelih hadyu, bercukur, tawaf ifadah. Nah, itu harus kembali ke Mina. Ini minta izin. Di sini ada dua, ya ini beberapa malam yang mestinya ia bermalam di Mina, yaitu malam-malam tasyrik. Nah, di sini dijelaskan lagi malam-malam tasyrik. Jadi tasyrik itu kan tanggal 11. Maghrib itu sudah tanggal 11. Ya. Nah, jadi malam 11, malam 12, malam 13. Min ajli siqayatihi, karena Abbas itu
bertugas untuk memberi minum para jamaah haji. Dari zaman dahulu urusan memberi minum orang-orang haji terserah kepada keluarga Nabi SAW. Yang di zaman Nabi terserah kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Fa'adina lahu, kemudian Rasulullah mengizinkan. Tugas memberi minum tamu itu adalah satu kehormatan. Bahkan kalau sekarang jadi kementerian. Tapi punten sanes menteri kecayan. Kan air ya itu menteri ya, mungkin di sana itu kan air itu sangat penting ya. Sumber airnya hanya Zam-Zam. Cara menyediakan itu bagaimana ya, Nima atau punya staf lagi menyediakan di tempat-tempat itu. Jangan sampai jamaah haji itu kelelahan Nima itu di mana ya kene. Jadi pada tahun 1900 itu masih kene ditimba. Jadi ininya diameternya 3 meter. Saya tahu itu di museum. Jadi ayah timba nah di museum teh. Ada itu dindingnya juga. Dindingnya makan urang mau ditembok itu mah ku besi. Nah, itu warnanya kuning gitu. Tak itu nima adinya teh. Nima na oge aya anu nganggo gerene, aya anu dikitu padanya ditima gitu. Itu merupakan jabatan kebanggaan sampai sekarang. Karena itu apabila jamaah haji masuk ke Masjidil Haram itu air ada. Ngan kade itu teh aya anu call, aya anu not call nya gitu. Adi urang asal nyician atuh bararatu. Hah? Aya nu tiis, aya nu haneut teh. Ya. Cari we itu. Dan itu petugasnya siap. Jadi kalau kelihatan ini sudah sedikit langsung diganti. Dan sekarang itu dari dulu juga begitu. Jadi ada keran panjang sekali sampai ke Anjum. Anjum itu tempat hotel Indonesia, hotel Persis lah. Nah sampai sana itu. Jadi ngocorkeun teh itu air Zam-Zam. Dan ini merupakan mukjizat kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang-orang kafir tahu dan mengerti, itu jadi tanda kebesaran Allah dan mukjizat para nabi. Kalau hatinya terbuka, pasti masuk Islam. Saya sudah menerangkan ini ketika ada jamaah haji di Kota Baru Parahyangan, syukuran. Dan namanya Pak Asep, benernya ada seueur nama Asep. Sajajar eta Ustaz di itu jalan itu nabi dia tidak ada orang Islam kecuali saya. Pan di jalan tah abdi kudu nerangkeun naon cita ka urang kafir. Dan hadirnya tidak ada yang pakai kerudung kecuali istrinya dan keluarganya. Berunung wae kitu tah. Saya menerangkan mukjizat air Zam-Zam. Ada yang bertanya, nyaan eta teh cara Ustaz? Nyaan cenah hayang datang cenah ka ditu teu bisa kudu Islam heula. Itu diambil setiap saat ya, sumur Zam-Zam itu. Pernah ada penelitian disedot 1 detik itu 8.000 liter. Selama 12 jam. Sok sabarata etang. Itu surut 3 meter. Tapi beberapa menit kemudian itu naik lagi. Dan itu hebatnya api naik henteu limpas. Jadi henteu mudah sakit tuh. Sekarang disedotnya ya sakit.
Pernah diukur ke bawah, katanya 33 meter. Tapi sekarang itu ditentukan encan kapangi. Jadi si tali nawe gitu kahadap tehnya. Ayo we cenah aya tali kahadap teh gitu. Jadi ukurannya tidak diketahui sampai berapa meter ke bawah. Itu hebatnya air Zam-Zam. Kemudian itu kalau kita tahu tentang air, itu mengandung mineral dan segala sesuatu itu lebih daripada air yang lain. Dan itu pas, kan tidak ada kelebihan yang membahayakan, itu pas. Karena itu kata Rasulullah, cai Zam-Zam itu jadi obat, sakurang-kurangnya obat haus. Kalau dulu mah tahun 2000 itu masih kena hanap gitu. Itu juga ada tuh. Jadi beberapa meter dari Ka'bah itu ada pintu jadi anu kitu tah. Eta teh pintu ke bawah. Hanap aya gitu ketinggali dari kaca gitu. Di kompak nanti. Dulu pernah ke sana parbut da cangkir nanti di Italian si cangkir itu entah stainless tuh Italian ku kawa kuna tuh ku rantai gitu. Jadi eta sok diparesakan masakan tuh cenah orang Melayu, orang Indonesia. Nah, kemudian saya pernah memberi minum kepada aki-aki janggutna panjang. Kemudian saya begini, sebab saya ada ginja gitu. Dititah nongeng cenah gitu. Dibuka, kemudian itu teh si Zam-Zam teh dibalurkeun ka dieu. Cek simpuling teh musyrik cenah. Dikitukeun sirah abdi teh. Apa itu cek Rasulullah teh obat. Cek simpuling teh obat teh kudu diminum. Mana cenah hadisna? Ieu teh obat kudu diminum. Cicing cenah kitu digosokan gitu. Geus ngaduaeun. Alhamdulillah pulang dari sana ginjal saya sembuh. Jadi engke deui mun kali itu nyeri tuurnya. Teh seserian. Nyaan ieu mah aya wartosna teh anu sumbing ka ditu jag-jag. Widi ka dieu jadi ripuh deui aya. Nya teh kitu. Itu obat, bukan hanya untuk diminum tapi obat. Ini ada kebanggaan dalam Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Nah, ini ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'akum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wa yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Artinya apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjadi dengan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Kieu itu dongeng nanya, kena dongeng kan itu. Pada perang Badar, Abbas itu masih kafir. Perang Badar, malahan Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan itu cenah Abbas tong dipateni, tong dipaehan gitu. Hatena manggeus Islam. Itu kata Rasulullah. Maka Abbas itu dihadapi oleh Ali. Kan Ali teh anu maehan eta teh nya bapana Khalid bin Walid gitu. Ku Ali teh. Karena Ali emang nama bapana Khalid teh dipaehan ku Hamzah teh. Nah, gitu. Jadi hindun ka Khalid teh eta teh
Itu tah nu kamari teh ditewak tah ku Ali teh Abbas teh rada ngamak oge eta teh teu sopan sia cenah ka Mang lamun Abbasna urang Sunda. Pokona Mang kafir abdi Islam. Tah si emangna teh nyarios kieu. Maneh mah punten nya urang Sundakeun da ku basa Arab mah. Itu maneh mah ari ibadah nyang hareup ka Ka'bah yang hareup ka Masjidil Haram tapi tara ngurus Masjidil Haram. Emang teh nu sok mere nginum jamaah haji ye tiba heula. Kitu teh. Tiba heula. Tibatan cenah maraneh yang hareup ka Masjidil Haram tapi teu ngurus Masjidil Haram. Nu ibadah haji teh dibere cai pan emang eta teh. Nah, jadi kitu nya. Jadi aluskeun emang jeung maraneh mah. Dilaporkeun ka Rasulullah. Tah Abbas teh ditawan tapi teu ditalian. Terus sadana ge teu ditalian pan aya gambarnya ingin aya ieu kan ditalian harita teh saur Rasulullah teh lepaskeun we. Nu kabur tewak pokoknya mau gitu. Nah, malahan mereka itu harus diberi makan si tawanan itu. Jadi umat Islam atau Islam itu menghormati tawanan. Pandu urang mah disiksa tawanan teh. Lihat itu orang yang Amerika teh nu katewak perempuan di Afghanistan. Ya. Kan pulang-pulang teh kumaha cenah kitu? Teu tidak kumaha, anggora sok Islam. Tawanan di Mutia Hafid. Sanes. Oh, teh. Saya tahu Bu Menteri. Wartawan. Ini wartawan dari Amerika, ya. Kemudian juga tawanan Israel ya. Tawanan Israel di Gaza kan teu kumaha. Urang mengko heula nya kana ieu mah. Aya daliana lah pokona mah. Surat Al-Qiyamah surat ke-70 genep. Surat Al-Insan ayat Al-Insan ayat 8. Ayat 8, coba ayat 8 Al-Insan surat ke-70 genep ayat 8. Ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawar. Nah, tawanan. Jadi tawanan itu diberi makanannya sama dengan kita. Itu Islam. Ulah gitu dah sompong juga ditajaunya. Itu parabna lain. Pan di orang mah tawanan atau yang dipenjara di kita itu seperti kapunggur pamutakin itu kan mendapatkan siksaan dan minumannya juga pemutakin, buya hamka itu tidak diperlakukan dengan baik. Di sini tawanan itu diberi makan, disejajarkan dengan orang miskin dan anak yatim. Itu halam apa? Ayat ke-8 ya. Nah, itu harus sopan. Coba ayat 9-nya, ayat 9-nya. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Nah, gitu parang masihan teh ulah jeung amok-amokan. Sakitu ge dibere. Dah. Coba amok-amokan mah jadi ganjaran gitu. Teu nganuhunkeun eta dibere tah. Ngeuh isukan mah dibere deui pan kitu nya. Urang teh lain. Nah, ieu mah henteu. Teu kudu nganuhunkeun di dieu nu nganuhunkeun mah. Nah, tak orang Arab sampai sekarang memberi makan kepada bangsa Indonesia, nu ibadah haji, nu umroh, itu tidak tahu siapa orang Arab eta pelayan mungkul. Itu mengucapkan sukron pada orang sukron teh kuduna teh. Itu mereka tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, orang mengko deui ya karena jalan yang lurus. Tadi surat At-Taubah ayat 19. Nah, tos diterangkeun kitu mah diangos di hartosna coba itu akan mantap.
Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tetap berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah itu, jadi ayah ngurus masjid tapi teu salat. Jeung nu salat kadinya itu nu salat lebih besar pahalana. Anu kafir sekalipun jadi DKM Masjidil Haram. Nah, itu kan DKM-nya. Iya. Jadi ini bukan hanya memberi minum saja tapi kebersihan gitu. Itu di Masjidil Haram teh aya bersih aya kotor sakeudeuk nya. Ya punten nih mah. Saya pernah melihat aya naon itu. Eta cenah ustad anu kababayan. Betul itu. Da eta dalam jangka beberapa menit, itu menitan detik seret shot gitu, sarea gitunya mau acai sampai gitu. Sujud didinya teh seungit. Nyaan ya mah. Saya ditakdirkan melihat itu begitu nya beres teh sigapnya. Abdi teh apa teh ngan aya naon cenah gitu. Jadi yeuna pelaku atau korban dievakuasi. Itu dibawa we gitu karena belangkar karena kursi roda itu teh gitu. Jadi tadi kumaha teh dicarekan. Urang mah dicarekan ari maning cenah mah ngadon gitu lagi. Itu biasa we gitu dibawa ka zaman. Jadi anu mawakna aya nu eta teh dengan nyadokna teh nya gitu. Bari lumpat eta teh. Bari lompat, goros bari kitu teh bari jeung heuy nya tapi bener teh. Itu DKM Masjidil Haram dan itu di bawah raja. Sebab raja itu sebutnya Khadimul Haramain. Pelayan jamaah yang datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, begitu. Belum lagi memberi airnya kan masihan cai teh gratis, jaba urang mawa botol deh. Ya, begitu ke. Tapi dah teu dicarekan. Tuh, udah apaleun ngan ulah badag teuing. Ulah kana jerigeun kitu nya kana teh we dipencet gitu ku urang teh. Kadang-kadang urang teh sieun ku tembok kitu. Ari etana mah anu ngeusianana mah nempo we kitu. Nempo teh lain ulah. Bisi saat. Nah, di sini sebutkan sok bandingkan orang Islam yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan berjihad dibandingkan dengan DKM Masjid Haram. Kafirman Allah teu sarua. Artinya amal itu harus didasari dengan keimanan. Walaupun sedikit. Mun ayeuna ngabangun masjid, ngabangun pesantren itu iya, tapi kalau dia tidak beriman mah tidak. Ta passwordna teh la ilaha illallah. Password iya. Datang ngoe teh mah atuh mah asup ka surga teh. Passwordna teh la ilaha illallah, seluruh amal baiknya jadi pahala sekalipun sedikit. Kan tenan ieu mah besar ya pahalanya. Mun cek urang gitu ngurus Masjidil Haram memberi minum gratis mangkaning jutaan tapi tidak beriman itu tidak ada artinya. Antara lima nyeun masjid di komplek itu mah itu mah atuh beda dengan Masjidil Haram. Nah ini kitu tah dongengna teh. Ini dicanak Abbas teh ka Rasulullah. Ka Rasulullah, ya Rasulullah, si emang nyarita kitu teh naon maksudna cenah kitu. Nah, turun ayat ini. Apakah kamu menjadikan mengurus Masjidil Haram dan memberi minum kepada jamaah haji itu ya, seperti orang yang beriman? Nah, firman Allah teu sarua. Tetap saja orang yang beriman itu lebih. Saya pernah ditanya, Ustaz, cenah, kan dulu itu diisukan Saddam Hussein itu kejam ya. Saddam Hussein terus si musuhnya teh George Bush kadinya. Presiden Amerika teh saha? Eta.
jawabus kadinya terus newak Saddam Hussein itu ieu kita cenah nulungan rakyat Irak padahal nulungan si eta mah justru neangan minyak didinya bomnya menuduh karena mah kita kadang-kadang menerima berita itu nu goreng teh Saddam Hussein tapi engke di akhirat Saddam Hussein ka surga jawabus ka neraka eta mah eta mah jabat mah goreng akhlakna beda dengan Abbas mah yang menyediakan yang menjamin jamaah haji ini nipu jelema eta mah secara ustad tapi jahat cenah Saddam Hussein sajahat-jahat nanu Islam bakal asup ka surga sebab dalam hadis ada orang yang sudah masuk neraka paneuri asup ka surga na teh di pantok surga masih dibuka dialungkeun ka surga hanya karena ada sebesar itu sawi lah siki sawi misqala dzarratin dina hatena min imanin dari iman aya ngaku ka Allah teh gitu kan teu Islam we gitu iman mah iman itu pada suatu saat akan masuk surga di nerakanya hanya beberapa hari tapi sapoena teh 1000 tahun makanya yang kita kejar itu bukan masuk surganya kita dijamin masuk surga asal iman tapi yang kita kejar jangan sampai masuk surga nate paneuri tepang sareng bojo ari si bapak ka mana heula cenah gitu ulah deui ka kitu nya nah ini Abbas itu masih memberi minum apalagi jamaah haji itu kan ada yang tawaf ifadah ya tanggal 10 teh ada yang melontar kemudian ada yang belum tawaf ifadah kan itu deh ya tawaf ifadah itu kalau orang yang haid itu kan tidak boleh masuk masjid nah jadi menunggu dulu nanti diteruskan we Saur Abbas teh apaan alog ya apa emang eta teh teh gitulah urang sok kitunya mawi ku Rasulullah diizinkan dan hadis ini pun jadi alasan boleh meninggalkan malam-malam Mina tapi urusannya atau alasannya syar'i nah cenah ngendong di Mekah gitu cenah di Mina mah teu ngeunah di Mekah mah di hotel kan itu bukan alasan syar'i. Kalau Abbas alasannya jelas memberi minum malahan bukan hanya minum jamaah haji ada lagi itu kalau tidak salah itu Ibnu Abbas atau Ibnu Umar memberi minum unta kan di Mina tidak ada air tapi tidak cukup untuk unta kan unta menginum teh sehari teh sasumur atuh itu kan unta Nabi Soleh ya satu hari ini bagian unta satu hari berikutnya bagian kamu jadi kalau kamu mau minum meres susu unta itu satu hari itu dan unta itu punya kantung air pemimunding mah boga dahareun pan daharna teh sapeureup teleg tah dina kandang mah nah, gayem teh dikeluarkeun hiji unta mah ada air gitu itu juga dibolehkan untuk meninggalkan itu tarwiyah ya hari tanggal 8 meninggalkan Mina tapi alasannya untuk memberi air memberi minum ke unta tapi unta itu bisa bertahan sampai 3 hari bahkan lebih tidak minum tidak makan wah mun urang mah karek ge tadi subuh atuh sarapan jam 10 teh aya naon rada amek karena itu firman Allah apakah kamu tahu bagaimana unta diciptakan cenah surat naon tah Agusya naon cenah ayatna teh eta mah heula ti luhur heula teh naon
Afala yang buruna ila ibili kaifa khuliqat. Mengapa harus unta? Unta itu beda. Nah, kita kembali ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada alasannya, diizinkan tidak bermalam di Mina. Alasan yang kemarin apa? Tidak ada tempat di Mina untuk tidur. Sebab jamaah haji terus bertambah, tempat tetap. Kalau di tempat yang lain makan jaminan teh narantun hirup gitulah. Kalau di Mina kan harus goler, ya harus bermalam. Kalau dulu itu ukurannya 2 meter ke 1 meter atau 70 cm seorang tuh teh. Ayeuna mah berkurang lagi. Sebab satu tenda itu kudu ya pas sedak-sedak we dirinya teh. Nah, diizinkan di luar karena jamaah haji bertambah. Itu juga tidak di Mekah, tetapi di daerah yang dekat dengan Jamarot. Sebab tanggal 11, 12, 13 itu harus melontar. Tapi tidur tidak ada tempat, itu diizinkan. Hadis nomor 788. An Asim bin Adiyyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW rakhasa liri'il ibili fil baitutah an minan yarmuna yawman nahri thumma yarmuna goda wa min ba'dil godi li yawmaini thumma yarmuna yawman nafri rawahu khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Asim bin Adi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beri kelonggaran bagi gembala-gembala unta. Nah, keterangannya tadi ya. Jadi anu tukang ngangon mah sok buat bermalam di luar Mina. Bermalam di luar Mina kan tadi mah di Mekah. Abbas mah sebab jamaah haji ada yang ke Mekah untuk tawaf ifadah dan memberi minumnya di Masjidil Haram. Kalau ini di luar Mina termasuk Mekah juga. Tapi Mekahnya itu sisi lah. Tiga Bojong Soang. Bojong Soang tak asup kota ngan kehalangan ku jalan tol wungkul. Bermalam di luar Mina, yaitu mereka melontar pada hari nahar 4. Hari nahar Jumratul Aqabah pada hari ke-10. Kemudian mereka melontar besoknya dan lusanya buat 2 hari. Nah, di sini dihijikeun eta teh. Yakni pada hari ke-11 atau pada hari ke-12 mereka lontar buat hari itu dan buat hari ke-11 yang mereka tidak lontar. Jadi melontarnya tanggal 12. Nah, anu 11 mah di kitu. Hajinya kamarinya. Ya, kaping 11 mantenya. Kayak kejantanan tetekannya. Nah, terus tanggal 12-nya 2 kali. Nah, gitu. Itu dijama. Boleh, ini juga lantaran alasannya begitu. Tapi Pak Haji harus tahu saat itu ada orang-orang yang minta izin kepada saya. Ustadz, saya ingin melontar tanggal 11 gitu. Da abdi mah teu nanaon. Ini si abdi teh entong ribut, entong ngabring. Kan itu. Ada usaha kali itu moal cenah sebab batur nempo ustad. Ustad ngilu gitu. Ada itu anak-anak muda ya. Apa cenah itu ada yang melontar tanggal 11. Nah, kalau jamaah haji dari Persis pada saat itu tanggal 11-nya tidak sebab trauma. Banyak orang yang meninggal dan ada yang masih hilang gitu. Sehingga disatukan tanggal 12. Nah, ini dalilnya ya. Kita ulangi lagi. Yakni hari ke-11 atau pada hari ke-12 mereka lontar buat hari itu dan buat hari ke-11 yang mereka tidak lontar. Kemudian mereka melontar besoknya dan lusanya buat 2 hari.
Kemudian mereka melontar pada hari Nafar, yaitu hari ke-14. Ke-14 itu dihitung dari tanggal 10. Kan hari tanggal 10 melontar. Aqabah saja itu dihitung hari pertama ya. Di sini ke-14 itu maksudnya ke-13. Jadi hari ke-13 mereka tidak lontar. Nah, di sini tanggal 14 melontar sebab tanggal 13 tidak. Sebetulnya boleh saja sampai tanggal 12, tidak sampai tanggal 14. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 200-an si kebenya ya. Ayat 203. Ya. Ayat 203 surat Al-Baqarah. Itu bab haji. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak dosa pula baginya. Yakni bagi orang yang bertakwa dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Jadi apabila tanggal 12 kemudian langsung ke Mekah, tidak ada dosa. Atau yang itu nafar awal. Kalau tanggal 13 juga tidak ada dosa. Ya, gitunya. Nah, tidak ada dosa. Itu bagi orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu punya alasan yang dapat dipahami. Kunaon hayang gerak ke hotel, beda eta mah atuh. Nyalira nya sareng bojo cenah tupan beda tetenya gitu. Usar ngidinan mah kudu ka Rasul teh ngidinana teh Rasulna teu aya. Geus tahan we heula atuh. Nah, dikarenakan ada yang seperti itu engke tanggal 12 nya cenah usar abdi hayang nafar awal. Nah, kemudian sepakati nafar awal tidak apa-apalah. Sebab ayatnya ini ya, tidak apa-apa. Tapi ini orang yang memberi minum unta itu bertahan sampai tanggal 13. Nah, tanggal 13-nya masih ada di sana. Nah, melontarnya tanggal 14 gitu. Nah, cenah onta nepi ka kitu, onta teh siga beus ayeuna mah. Gitu. Mun onta na mogok kumaha tah? Kurang bensin. Nah, makanya harus diberi minum supaya jarak jag gitu. Itu kan mengangkut jamaah. Pada saat itu jumlah jamaah itu 140.000. Ayeuna mah kana beus. Gitu. Jadi beusnya teh kudu full tank. Tapi da ari beus full tank mah gampil nya benten cenah onta. Onta full tank cenah. Hadis nomor 789. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri al hadisa. Ini hadisnya panjang sekali. Muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah ia berkata Rasulullah SAW khutbah kepada kita pada hari nahar. Hari nahar teh tanggal 10. Al hadis maksudnya hadisnya panjang tadi disebutkan khutbahna di dia. Dan itu khutbahnya tidak ada kaitan dengan haji. Hanya pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengisyaratkan ini haji terakhir. Haji pertama bagi Rasulullah, haji terakhir, karena itu disebut haji wada. Dan setelah itu kata Rasulullah, saya tidak tahu apakah tahun depan saya masih ada atau tidak ada. Nah, geningan ngan di dia mah dina film mah dikitukeun anu narangis nya itu setelah ibadah haji eta teh.
Germa anyar panggih jeung Rasul teh da dihaji wungkul harita, dia harus pergi ke Yaman kemana-mana gitu. Dan itu kesempatan terakhir melihat Rasul. Jadi plong Rasul teh bari nangis teh. Sebab tidak akan bertemu lagi. Setelah itu kan bulan Dzulhijjah eta teh. Tanggal 10. Rasulullah SAW wafat tanggal sabaraha saw. Wafat lahir tanggal sabaraha, wafat tanggal sabaraha. Tah eta di urang mah apa keneh lahirna tibatan wafat Rasul, padahal Rasul ketika lahir belum terkenal, ketika wafat sudah terkenal. Karena umat Islam digiring dan terpengaruh oleh agama Kristen yang merayakan Natal. Jadi orang oge boga nabi merayakan Maulid gitu teteh nurutan eta Rasul. Tapi ketika Rasul wafat tidak begitu ya. Itu tanggal 13. Tanggal 13 Rabiul Awal, hari Selasa. Jadi lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal tanggal 13 Rabiul Awal itu. Eta teh. Kenapa tidak terkenal? Itu alasannya tadi. Nah, sebab itu ada ayat terakhir diturunkan pada hari Arafah, itu surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian ada surat terakhir yaitu surat An-Nasr. Karena itu surat An-Nasr sebutnya Madaniyah tapi diturunkan di Mekah. Hai, coba tinggali diturunkan di Mekah itu hari terakhir. Dan setelah itu Rasulullah selalu berdoa, Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ditaros ku Aisyah teh, nah sering eta cenah. Saya sudah melihat umatku. Ini tanda bahwa jika saya melihat umatku begitu banyak orang-orang sudah masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nah fasabih, maka bertasbihlah. Kita bahas nanti ya. Nanti kalau sudah tamat bab haji kita bahas itu. Nah, itu. Jadi anu bade maot mah kudu eta doana teh. Pak Kade. Anu bade maot sakedap di maot. Anu sakedap di maot maca eta. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu. Jadi para nabi mah tahu akan meninggal itu. Pemi Nabi Musa anjeunna ge uningangan gitu. Malaikat nanti berupa manusia naon ka dieu ek nyabut nyawa tampil eta aya hadisna gitu. Nah eta malah dongengna beda lagi. Nah di sini Rasulullah khutbahnya itu sangat mengharukan. Di antara khutbahnya, nah di bawah ada ya 790. Ansara'a binti Nabhana radhiyallahu anha qalat khatobana Rasulullah sallallahu yauma ru'usi faqala alaysa hada awsatu ayyami tasyrik al hadis. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Dari Sarah binti Nabhan radhiyallahu anha, ya berkata Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Ru'us hari yang kedua dari hari kurban. Ini Ustaz Abdul Qadir. Di tanggal 11. Kurban itu kan tanggal 10, nah di tanggal 11. Kalau di atas pada tanggal 10. Nah, tanggal hari nahar. Nahar juga kan boleh tanggal 11. Pakola di antara khutbahnya yang dari Rasulullah khutbahnya tara panjang atuh. Khutbah Rasulullah mah Quran we sareng hadis. Nya pan kata-kata Rasul teh hadisnya anu urang sok pararanjang khutbah teh. Khutbah Jumat tah tak anu kerek segala. Abdi mah tara ada khutbah Jumat nu rek kerek kitu ka budak mah teh cangeus. Tak cik batur teh ade cenah Ustaz. Kumaha ka hartos sanes sakedap. Ibu hade teh payah teh ka hati sakedap cenah duh.
Tak rarasepun khutbah ku abdi mah. Teu kabur nunutan. Maka ia bersabda, bukankah ini pertengahan hari tasyrik? Ya, al-hadis ini juga sebutkan al-hadis-hadisnya panjang. Jadi Rasul itu khutbahnya diantaranya begini. Hari apa sekarang? Nah itu dah dalam hadis Bukhari. Hari apa sekarang? Para sahabat tidak menjawab sebab disangkanya Rasulullah akan memberi nama. Bukankah sekarang hari tasyrik? Ya Rasulullah. Nah Rasulullah mengumumkan bahwa Makkah ini haram. Itu juga pengumumannya pada tahun 8. Makkah ini haram. Hari ini hari haram. Kan Dzulhijjah teh bulan haram ya. Bulan haram. Bahkan di antara khutbah nanti ieu tah urang teangnya 9 ayat. Sugan kapernak aya ya nama itu. Tah, hadis nomor 1524. Tapi di awas hartasna tah. 1524. Dan daripadanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu lakukan najas, dan janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu berpaling-palingan. Eta teh kieu nya make saling teh. Janganlah kamu saling dengki, janganlah kamu saling najas, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling berpaling muka. Teruskeun. Dan janganlah sebagian dari kamu menjual atas jualan sebagian dan jadilah hai hamba-hamba Allah bersaudara, muslim itu saudara bagi muslim, tidak boleh ia aniaya dia dan tidak boleh mengecewakan dia dan tidak boleh menghinakan dia. Takwa itu di sini, dan ia isyaratkan dadanya 3 kali. Cukup kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Tiap-tiap muslim terhadap muslim haram darahnya dan haram dan hartanya dan kehormatannya. Nah, gitu. Tah kumargi bapak ibu ngetos nonton filmna ayahnya hilap deui nya. Kira aku kudu stay deui eta geuningan. Jangan saling mendengki gitu nya. Itu dikatakannya bukan oleh nabi film ya. Itu kan ada itu. Itu di antara khutbahna teh. Itu pesan nabi itu sampai begitu. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Itu dasar-dasar kemasyarakatan. Saling najas teh nipu dina dagang. Kieu nya nipu dina dagang teh. Cabe teh sabaraha cabe teh? Sakilona teh? Hah? Tak keur naik geuningan duit kata sabaraha tah? 100 ya. Itu. Ke 80 teteh. Aya di 100. Pan garing si cabena teh. Anu kadinya mah anu ti petani teh gitu. Nu saya lah, kan kalau barangnya kurang harga naik. Keur adu tawar we si ibu teh. Hayang 80. Sakumaha 80 teh? Sakilo. Nah, padahal sejen ge 80. Jual we saurang. Sabaraha ieu? 80. Wah, atuh murah abis 3 kilo. Tah, dibikeun we 3 kilo eta. Atuh si ibu teh kepangaruhan. Abdi mah sakilo we gitu. Geus ngaleos nu itu datang deui dibikeun we. Eta teh najas ti kapungkur ge aya nu kitu teh. Kade ibu-ibu di urang sok aya. Mirah ieu mah cenah coba sae cenah barang mana sok abi lah 3 meter aya teh nu kitu. Asa kapangaruhan. Baturna najas nu kitu teh.
matak cek urang teh ama katipu baladanya abdi mah kapungkur keur budak sok aya tukang sulap di pasar teh nya ieu cenah payung teh hese cenah nya katos teh Pak di lemur ieu payung teh hese cenah dicabutkeun si ieu teh sok cekelan nyahan hese sabab baturna neken ka halal urang naik ka luhur kitu cek abdi teh nah anu eta wae kitu nya unggal pasar teh nah cenah wah hebat teh amuna teh sabab saurang nu nyabutna teh entah saurang atuh sok sahari teh tah eta baturna kitu dikitukeun ke tukang sulap mah dikitu gampang tadi gampang kade Pak ieu mah ilmu jahat kade Bapak turutan gitu temenan kata Rasulullah jangan saling najas. Nah itu salah satu khutbahnya. Ya sampai sana dulu ya. Sekalipun banyak dongeng tapi dongeng nah sahih gitu. Nanti kita lanjutkan lagi.